Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di perkuliahan Psikologi Industri dan Organisasi. Ini adalah pertemuan ke-6 kita dan kita akan membahas mengenai psikologi kerekayasaan dan bagaimana kondisi kerja di dalamnya. Oke, kita lanjut. Pertama, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai kondisi kerja, kemudian apa yang perlu direkayasa. Nah, di sini kita akan membahas mengenai definisi dari psikologi kerekayasaan itu sendiri. Jadi, psikologi kerekayasaan ini merupakan bisa disebut sebagai cabang dari ilmu psikologi, atau kita juga bisa mengenalnya dalam istilah ergonomi, kemudian human factor engineering, psikoteknologi, atau engineering psychology. Nah, biasanya para psikolog rekayasa atau engineering psychologist ini mempelajari mengenai mengkaji interaksi antar manusia dengan mesin serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja sistem. Nah, yang dipelajari itu apa saja interaksinya? Yaitu antar manusia dengan sistem, termasuk di dalamnya alat, mesin, teknologi, dan kondisi kerja. Nah, kondisi kerja ini bervariasi dan ada banyak lingkupnya. Nanti kita akan membahasnya lebih detail. Nah, kemudian peran ilmu psikologi itu dalam hal ini apa sih? Nah, dalam bidang pekerjaan ini, psikologi berperan untuk memodifikasi lingkungan. Jadi lingkungan itu ada mesin, kemudian ada alat-alat yang ada di sekitar karyawan atau pekerja. Nah, tujuannya untuk memudahkan dan membuat manusia bekerja dengan lebih nyaman dan sesuai dengan kondisi fisik dan mental manusia. Jadi sebelumnya tentu sudah ada asesmen terlebih dahulu, kemudian mengasesmen kondisi individu karena psikologi mempelajari perilaku maupun kebiasaan hidup manusia, maka kita mengkaji si individu, human-nya terlebih dahulu, baru nanti dilakukan rekayasa yang sesuai dengan rekayasa lingkungan, environment yang sesuai dengan kebutuhan yang memang untuk tujuan meningkatkan kinerja dari manusia itu sendiri. Nah, bagaimana sih sebenarnya perkembangan psikologi kerekayasaan ini? Kapan ia ada dan bagaimana kajian-kajian terdahulu? Nah, yang pertama sekali itu ada scientific. Jadi disebutnya manajemen ilmiah. Ini dikembangkan oleh Frederick W. Taylor di akhir abad ke-19 hingga ke-20. Nah, jadi manajemen ilmiah ini menganalisis bagaimana sih sebenarnya lingkungan dan alat-alat yang ada di sekitar manusia itu bekerja dan bisa terkait dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi. Tentu itu bisa direkayasa nih bagaimana caranya untuk meningkatkan produktivitas dari individu yang bekerja. Nah, maka pada era tersebut dikajilah bagaimana caranya, dilihatlah bagaimana fisik manusia, kemudian anggota badan, fungsi tubuhnya seperti apa. Nah, sehingga pada masa itu ditemukanlah bagaimana caranya, oh ternyata bisa memangkas jumlah karyawan dan bisa mempersingkat waktu kerja. Nah, salah satu yang terkenal mungkin di Bethlehem Steel Company di tahun 98, itu perusahaan di US itu bisa menghemat 78.000 dolar dalam setahun. Nah, yang awalnya dibutuhkan mungkin mereka biasa melakukan sebuah pekerjaan itu dengan 500 pekerja, tetapi kemudian dibuatlah alat yang sesuai dengan fungsi tubuh manusia, maka itu bisa memangkas sekitar lebih dari 300 pekerja. Sehingga
jumlah karyawannya lebih simpel dan biaya yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Nah, itu pertama sekali dikembangkan bagaimana merekayasa alat dengan fungsi tubuh manusia. Nah, yang kedua itu ada analisis gerak dan waktu. Ini dikembangkan oleh Frank dan Lillian Gilbert. Di situ mereka menganalisis gerakan tangan, apakah gerakan lengan yang ini atau anggota tubuh, bagaimana ia bergerak dalam langkah-langkah terkecil, kemudian apakah gerakan-gerakan tersebut bisa dikurangi atau bisa ditingkatkan untuk menjadi lebih efisien. Nah, itu yang dilihat. Nah, dalam periode ini ditemukan konsep work simplification, ini yaitu bagaimana kompleksitas itu dikurangi, yaitu apakah ada gerak yang perlu dikurangi sehingga bisa meningkatkan efisiensi. Kemudian ditemukan juga konsep work standardization, yaitu bagaimana ada prosedur-prosedur yang terstandarisasi untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik gitu untuk sesuai dengan standar yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang ditetapkan gitu. Nah, berikutnya itu juga dikaji mengenai kondisi kerja. Jadi setelah fokus kepada aspek fisik nih, maka ternyata perlu melihat ke kajian yang lebih luas. Jadi ada berbagai aspek yang sebenarnya mempengaruhi lingkungan kerja dan kesejahteraan karyawan. Jadi disitulah mulai dibahas bahwa ternyata tidak hanya aspek fisik, tetapi perlu dilihat aspek psikologis, dan ternyata ada juga tentang gejala sosial yang perlu diperhatikan. Nah, jadi kondisi kerja ini segala hal yang ada di sekitar pekerja dan mempengaruhi kepuasan kerja dan produktivitasnya. Nah, sifatnya itu bisa fisik dan bisa non-fisik. Bahwa produktivitas bukan hanya mengenai masalah alat dan teknik saja, tetapi ada gejala sosial seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa ada sesuatu yang juga perlu diobservasi nih untuk bisa meningkatkan kinerja. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai kondisi kerja. Jadi kondisi kerja ini meliputi elemen apa saja? Yang pertama ada aspek fisik. Nah, dalam fisik ini ada penerangan, ada warna, ada kebisingan. Nah, penerangan ini meliputi kadar cahaya yang masuk dalam sebuah ruangan di mana seorang karyawan bekerja, kemudian distribusi cahayanya seperti apa, apakah pada titik-titik tertentu seperti di pojok ruangan, kemudian seperti di meja kerja itu membutuhkan cahaya yang lebih atau justru seperti apa. Nah, sumber cahaya ini bisa bersumber dari berbagai hal seperti cahaya matahari atau cahaya yang berasal dari luar ruangan atau di dalam ruangan, kemudian kesilauan, kondisinya seperti apa, apakah bisa menyebabkan kelelahan pada mata. Jadi semua hal ini dipertimbangkan dan dianalisis untuk kemudian direkayasa sesuai dengan kebutuhan manusia yang bekerja di ruangan tersebut. Mungkin untuk lebih mendetail nanti teman-teman banyak penelitian mengenai penerangan maupun warna yang sesuai. Seperti apa, misalkan teman-teman bisa mencari di jurnal bagaimana kondisi yang memang dibutuhkan. Nah, selanjutnya warna. Jadi warna pada ruangan, entah itu catnya ataupun warna pada peralatan kerja yang digunakan. Meja kerjanya seperti apa, kemudian kursinya, apa aja yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, semua itu perlu diperhatikan bagaimana kombinasi warna yang sesuai untuk menghindari ketegangan dan kelelahan pada mata. Termasuk di dalamnya ini tuh ada ilusi. Jadi kita juga mempelajari tentang ilusi tentang ukuran dan suhu ruangan. Misalkan warna apakah yang bisa membuat ruangan itu ternyata terlihat lebih besar ketika menggunakan warna putih misalkan.
atau ruangan itu dipersepsi menjadi sangat sempit ketika menggunakan warna apa. Nah, semua ini menjadi kajian dalam psikologi rekayasa, yaitu bagaimana kita mempelajari manusia, apa yang dibutuhkan, dan kemudian kita merekayasa lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, berikutnya ada suara. Nah, di sini volume suara atau bunyi yang masuk ke dalam ruangan tempat seseorang bekerja itu apa saja, kemudian apakah bisa ditoleransi atau justru menjadi distraksi bagi mereka. Nah, pengaturan kebisingan ini untuk menghindari kerusakan dan tentu saja bisa meningkatkan produktivitas ya kinerja seseorang ketika fokus misalkan di dalam ruangan yang hening atau seperti apa. Nah, semua itu perlu untuk diasesmen dan kemudian disesuaikan. Nah, kondisi kerja yang kedua ini terkait dengan waktu kerja. Jadi waktu kerja itu bagaimana jam kerja yang efektif itu misalkan seminggu berapa jam. Kemudian jadwal istirahatnya kapan, misalkan apakah siang hari itu harus istirahat atau bagaimana. Nah, semua ini perlu untuk diperhatikan termasuk lembur dan kerja shift-nya. Ini menjadi bagian yang melekat pada karyawan atau individu yang bekerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyajian informasi. Jadi kenapa kita membahas mengenai ini adalah karena ini terkait dengan tools atau alat yang mana bisa menjadi media untuk informasi kepada seorang karyawan atau pengguna alat tertentu dalam sebuah bidang pekerjaan. Jadi penyajian informasi ini apa? Yaitu cara bagaimana sebuah informasi itu disampaikan untuk mendukung pengalaman yang optimal, keamanan, dan efisiensi. Menggabungkan prinsip psikologi dengan desain teknologi dan sistem untuk menciptakan penyampaian yang lebih intuitif, efisien, dan aman. Jadi ada kombinasi keilmuan psikologi yang sudah mengkaji mengenai manusia itu sendiri, kemudian bagaimana teknologi tersebut didesain. Nah, tujuannya tentu untuk mengoptimalkan kinerja sistem dan mengurangi kemungkinan kesalahan pengguna melalui informasi yang memang disajikan sesuai dengan mental model maupun kebutuhan manusia. Nah, dalam buku Munandar itu media penyajian informasi itu disebut dalam dua hal. Yang pertama peraga visual, melalui peraga visual, kemudian peraga auditori. Jadi peraga visual, ketika kita mau menyampaikan informasi bisa melalui gambar, diagram, grafik. Jadi segala hal yang bisa diindra oleh mata atau penglihatan. Nah, biasanya peraga visual ini lebih mudah dipahami dan diingat. Menarik dan informatif karena desainnya bisa terlihat. Nah, yang kedua ada peraga auditori. Jadi ini merupakan elemen audio atau di mana informasi itu didistribusikan melalui suara. Seperti ada notifikasi, kemudian ada peringatan, ada pesan suara. Nah, biasanya ini bermanfaat, kelebihannya itu seseorang bisa multitasking nih. Karyawan, entah itu karyawan atau pengguna bisa multitasking. Jadi bisa melakukan misalkan sedang menyetir kemudian sambil mendengarkan instruksi arah seperti apa. Nah, semua ini disebut sebagai informasi melalui peraga auditori. Nah, ini juga ramah difabel bagi mungkin teman-teman yang tunanetra gitu. Jadi banyak sekali aspek yang perlu diperhatikan ketika mendesain penyajian informasi ini. Nah, bentuk penyajian informasi, ini bentuk-bentuknya ada bermacam-macam ya. Ada yang nilai kuantitatif, misalkan mau menyajikan suhu, kemudian kecepatan berkendara, misalkan berapa, ini kan disajikan dalam
kuantitatif ya, dalam angka, bukan teks, bukan kalimat. Nah, kemudian yang kualitatif ini misalkan mau menginformasikan mengenai tren, kemudian perkiraan, entah itu perkiraan cuaca atau perkiraan apapun. Nah, ini disampaikan dalam kualitatif. Status sistemnya seperti apa? Bisa juga dengan lampu penanda, misalkan statusnya, misalkan warna merah itu melambangkan apa, kemudian warna hijau, dan seterusnya. Nah, ada kondisi darurat, misalkan melalui simbol, sirine, dan seterusnya. Informasi yang representatif, ada gambar, grafik, dan informasi yang bersifat verbal atau auditori tadi. Nah, berikutnya kita membahas mengenai pemrosesan informasi. Jadi tadi setelah bagaimana penyajian informasi, sekarang bagaimana informasi tersebut diterima oleh individu, kemudian diproses di dalam ranah kognitif. Nah, jadi bagaimana manusia menerima, menginterpretasi, dan merespon informasi yang disajikan oleh teknologi atau sistem. Nah, ini menjadi suatu pemahaman yang penting tentang kemampuan pemrosesan manusia, karena ini juga akan berkaitan dengan bagaimana merancang antar muka pengguna yang efektif, kemudian interaksi antar manusia dan mesin itu seperti apa. Nah, setelah informasi diterima, manusia akan mengolahnya melalui proses kognitif. Ada pemahaman, kemudian pengenalan pola, dan selanjutnya tahapnya evaluasi. Nah, di sini pemrosesan informasi memastikan bahwa informasi ini penting untuk disajikan sesuai dengan model mental pengguna, sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat. Nah, nanti kita akan membahas mengenai model mental. Nah, ini model mental, ini adalah cara individu membangun representasi mental tentang bagaimana sebuah informasi yang dipersepsi atau diindra itu disajikan dan bagaimana menginterpretasikannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi di sini menitikberatkan kepada asosiasi dan pengalaman. Nah, kita kan sebenarnya sudah memiliki informasi nih sebelumnya, bagaimana misalkan sebuah mobil itu bekerja, setirnya di sebelah mana. Nah, semua itu kan kita memiliki pengalaman. Nah, nanti itu menjadi model mental yang selanjutnya ketika berkendara itu akan bekerja secara otomatis karena peralatannya kan sudah di sudah melekat dan sudah menjadi kebiasaan gitu. Nah, jadi model mental tuh itu, jadi konsep dan citra yang sudah tertanam di dalam pikiran manusia, di mana ini sebenarnya mempengaruhi cara kita memahami dan merespon informasi yang kita terima. Nah, apa yang sudah kita miliki sebelumnya, itu juga berikutnya mempengaruhi cara kita merespon. Seperti itu. Oke, nah ini ada mental operation model yang disampaikan oleh Wickens. Di sini bagaimana sebenarnya tahapan atau mental model itu bekerjanya seperti apa. Nah, yang pertama ini kan ada event atau ada sebuah peristiwa. Nah, peristiwa ini dipersepsi nih, kemudian disimpan di short term memory store atau di STMS punya manusia di memori jangka pendek manusia. Nah, kemudian masuklah ke tahapan perception. Bagaimana kemudian manusia mempersepsi event atau peristiwa tersebut. Jadi diinterpretasi nih dengan apa yang sudah dimiliki oleh manusia, yaitu analisis atau compare to long term memory store. Jadi informasi yang sudah ada di dalam memori jangka panjang manusia itu dikomparasikan, dibandingkan dengan dengan informasi baru yang diterima, dianalisis lah apakah
kemudian respon selection-nya, kemudian manusia itu akan bereaksi itu seperti apa, akan memilih responnya itu seperti apa, apakah akan dieksekusi. Dan di sini bisa masuk ke tahap proses of cognition, disimpan aja lah dulu, dianalisis, atau justru langsung bisa bereaksi atau memberi feedback. Jadi melalui saraf, indera, kemudian gerak tubuh manusia. Nah, barulah attention di sini, apakah difilter atau justru menjadi bahan bakar informasi tersebut yang diterima untuk kemudian diproses dalam tahap kognisi berikutnya. Seperti itu tahap dari operation mental model manusia. Berikutnya kita membahas mengenai fungsi kendali. Jadi fungsi kendali ini mengapa kita membahasnya? Karena ini juga terkait dengan bagaimana penggunaan teknologi, penggunaan tools, alat, atau mesin yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar karyawan yang bekerja misalkan. Nah, penggunaan teknologi atau alat kendali pada rancangan dan konstruksi mesin. Nah, cara manusia mengendalikannya, mengatasi sistem atau teknologi. Nah, penting karena mempengaruhi efisiensi, keamanan, dan kinerja keseluruhan sistem yang dirancang untuk digunakan. Jadi kita bagaimana meletakkan atau mendesain fungsi kendali yang sesuai dengan kebutuhan manusia atau kebiasaan. Nah, contoh fungsi kendali, misalkan di dalam kokpit pesawat terbang, itu kan misalkan ada flight control, tombolnya di mana, kemudian tuasnya, pedalnya, di sini kan ada banyak sekali alat ya, panel yang ada di dalam kokpit pesawat terbang. Nah, misalkan, nah semua itu dikaji, di mana sih harus meletakkan, atau paling simpel mungkin di mobil ya, misalkan di mana harus meletakkan speedometer, kemudian apakah dia harus gampang terlihat, kemudian di mana spionnya, monitornya, jadi semuanya itu fungsi kendalinya itu harus diletakkan di mana. Nah, itu menjadi kajian yang perlu dilihat karena berkaitan dengan perilaku manusia. Oke, jadi prinsip fungsi kendali ini seperti apa? Yang pertama, prinsipnya adalah mencocokkan alat kendali dengan anatomi dan kekuatan anggota tubuh. Misalkan beban harus terbagi merata. Jadi misalkan apakah fungsi kendalinya ada di titik mana? Apakah justru membebani salah satu anggota tubuh dan menjadi rentan kecelakaan? Karena ini juga erat kaitannya dengan keselamatan kerja ya, Kak. Psikologi rekayasa ini. Jadi alat-alat atau fungsi kendali ini harus betul-betul diperhatikan posisi dan letaknya dan bagaimana ia memiliki hubungan dengan anatomi dan anggota tubuh manusia. Yang kedua, mencocokkan alat kendali dengan gerakan. Seperti persneling mobil, misalkan gerakannya yang mudah untuk dilakukan seperti apa. Nah, semua ini dikaji. Yang ketiga, mencocokkan alat kendali dengan lingkungan kerja, seperti suhu. Apakah dalam kondisi tertentu, misalkan pekerjaan yang berada dalam suhu ekstrim, alat kendalinya justru harus didesain seperti apa. Nah, semua ini salah satu yang perlu diperhatikan adalah suhu atau lingkungan kerja. Nah, yang keempat, memperhatikan population stereotypes. Jadi, pemahaman manusia tentang arah gerak sesuai dengan kebiasaan. Misalkan posisi spion mobil yang ada di kiri nih dengan ketika ingin berpindah menggunakan monitor yang melihat daerah belakang mobil itu kemudian diletakkan di tengah. Tetapi kan kita terbiasa tuh melihat ke arah kiri. Nah, semua ini ketika akan melakukan perubahan desain, merekayasa sebuah desain, maka ini juga menjadi suatu hal yang harus dikaji terlebih dahulu, yaitu population stereotypes. Oke, ini mungkin slide terakhir. Jadi sebenarnya contoh konkret apa
dari aplikasi psikologi rekayasa. Jadi ini mungkin masuk ke dalam kayak sejarahnya ya, dari di awal itu psikologi rekayasa itu pertama kali dikembangkan itu sebenarnya di Perang Dunia Kedua. Jadi jika dulu banyak sekali pilot atau orang yang masuk ke dalam kokpit pesawat terbang, saya lupa ada berapa gitu ya penjelasannya. Nah, kemudian didesain bagaimana caranya, kemudian dilibatkanlah engineering psychologist untuk meningkatkan keamanan dan kinerja di medan perang seperti apa. Kemudian mereka lah yang menganalisis kebutuhan manusia dan mengimprovisasi terhadap desain kokpit yang lebih ergonomis, sistem navigasi yang ditingkatkan, serta perlindungan awak pesawat dengan desain struktural yang lebih tahan terhadap kerusakan. Jadi ini termasuk ke dalam aplikasi konkret ya dari pembahasan kita pada hari ini. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Nanti berikutnya ada materi yang insya Allah akan saya share di grup, dan apabila ada teman-teman yang ingin berdiskusi, kita bisa berdiskusi melalui grup atau di live session setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.